pengertian qard. Secara etimologi, qard adalah potongan. Qard adalah masdar dari kata qarada al-syai' yang berarti memotong sesuatu. Qard adalah isim masdar yang bermakna al-iqtirad atau meminta pertolongan. Menurut bahasa, qard berarti memotong, sedangkan menurut istilah, bahwa qard adalah memberikan atau menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad qard ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan atau menolong beban orang lain. Selanjutnya adalah mengenai dasar hukum qard ini sendiri. Yang pertama terletak pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisaratin wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya terdapat dalam hadis juga, yaitu pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qada, yang memiliki arti, sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Selanjutnya mengenai rukun qard. Rukun qard yang sendiri mempunyai 4 rukun. Yang pertama, pihak peminjam atau muqtarid. Yang kedua, pihak pemberi pinjaman atau muqrid. Yang ketiga, dana atau qard itu sendiri. Dan rukun yang terakhir itu adalah ijab qabul atau sigot. Selanjutnya adalah mengenai syarat qard. Syarat yang pertama adalah akad qard dilakukan dengan sigot atau ijab kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti mu'attah atau akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti. Syarat yang kedua adalah kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum atau berakal, balik, dan tanpa paksaan. Berdasarkan syarat ini, maka akad qard yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah. Selanjutnya, syarat ketiga, menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanya di pasaran, atau padanya nilai atau misli. Sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qard dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan. Selanjutnya, syarat yang keempat adalah ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad qard. Selanjutnya adalah mengenai penyebab berakhirnya akad qard. Yang pertama adalah telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati. Penyebab yang kedua, terrealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. Dan yang terakhir, berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Selanjutnya, implementasi qard pada perbankan syariah. Akad qard biasanya diaplikasikan di perbankan syariah seperti yang pertama, penyaluran dan zakat yang bersifat produktif atau dana bergulir yang diperuntukkan sesuai syariat, yaitu diberikan kepada 8 asnaf. Biasanya penyaluran zakat ini merupakan produk kerjasama antara Basnas dengan bank syariah. Basnas sebagai lembaga penghimpun dana dan penyaluran melewati model transaksi bank. Yang kedua, sebagai fasilitas yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya pengusaha tersimpan dalam bentuk deposito. Manfaat akad qard dalam praktik perbankan syariah sendiri banyak sekali, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. Dan yang kedua, pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu akad qard adalah pemberian pinjaman tanpa bunga sebagai bentuk tolong-menolong di mana dana yang dipinjamkan harus dikembalikan sesuai jumlah awal tanpa tambahan atau pengurangan. Qard memiliki dasar hukum dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Hadid ayat 11,
yang menegaskan bahwa memberi pinjaman yang baik akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah. Dalam perbankan syariah, qard berfungsi sebagai instrumen sosial dengan sumber dana dari zakat, infak, sedekah, atau sebagian keuntungan bank. Akad ini bersifat ta'awuni atau saling tolong-menolong dan lebih efektif jika digunakan untuk keperluan produktif dibandingkan konsumtif. Pelaksanaannya harus mengikuti rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.